Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwi Saputri, NIM 2422311175. Baik, video saya kali ini saya akan menjelaskan tentang komponen pasif, komponen aktif, serta bagian-bagiannya. Nah, kalian pasti akan bertanya-tanya, apa sih itu komponen pasif? Komponen pasif adalah jenis komponen yang tidak memerlukan sumber arus listrik eksternal untuk mengoperasikannya. Komponen ini tidak dapat menghasilkan atau memperkuat sinyal listrik, melainkan menanggapi sinyal yang diberikan. Fungsi utamanya adalah untuk memodifikasi karakteristik sinyal seperti membagi atau menyaring arus listrik. Nah, ada 4 jenis-jenis komponen pasif, diantaranya resistor, kapasitor, indikator, dan yang terakhir atau yang keempat adalah transformator. Resistor adalah komponen pasif yang memberikan hambatan terhadap arus listrik yang mengalir melaluinya. Hambatan ini diukur dalam satuan ohm. Resistor digunakan untuk mengontrol arus dalam sirkuit dan menjaga agar tidak terjadi kelebihan arus. Nah, yang kedua, kapasitor. Kapasitor digunakan untuk menyimpan energi arus listrik dan berperan dalam menyaring sinyal atau memperlambat perubahan tegangan. Ia terdiri dari 2 pilar yang dipisahkan oleh bahan elektronik. Nah, yang ketiga yaitu indikator. Indikator adalah kumparan kawat yang menghasilkan medan magnet ketika arus mengalir melaluinya. Fungsi indikator antara lain menyimpan energi dalam bentuk medan magnet dan merintangi perubahan arus. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu transformator. Transformator adalah komponen pasif yang mengubah tegangan listrik dari satu tingkat ke tingkat lainnya berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik. Nah, yang kedua itu ada komponen aktif. Komponen aktif adalah jenis komponen elektronika yang bisa dijalankan dengan menggunakan bantuan arus atau tegangan listrik. Komponen jenis ini membutuhkan arus listrik berupa arus AC atau DC. Nah, ada beberapa jenis rangkaian dari komponen aktif. Poin yang pertama yaitu dioda. Dioda adalah salah satu jenis dari komponen aktif yang digunakan untuk memberi arah arus AC menjadi DC. Ketika hal ini terjadi, maka dioda akan aktif apabila dialiri sinyal dari arus AC. Nah, dioda ini terbagi menjadi beberapa bagian, diantaranya adalah dioda cahaya, dioda foto, dioda laser, dioda zener, dan dioda Bridge. Baik, dari 5 bagian dari dioda ini saya akan menjelaskannya. Nah, poin yang pertama itu ada dioda cahaya. Dioda cahaya atau LED adalah perangkat semikonduktor yang memancarkan cahaya monomakrotik yang tidak koheren ketika diberi tegangan maju. Yang kedua, dioda foto. Dioda foto adalah jenis dioda yang berfungsi mendeteksi cahaya berupa dengan dioda biasa. Berbeda dengan dioda biasa, komponen elektronika ini akan mengubah cahaya menjadi arus listrik. Cahaya yang dapat dideteksi oleh dioda foto ini mulai dari cahaya merah, cahaya tampak, ultra ungu, serta sampai dengan sinar X. Nah, yang ketiga ada dioda laser. Dioda laser adalah jenis dioda yang menggunakan semikonduktor persimpangan PN sampai media aktifnya. Mirip dengan dioda pemancar cahaya atau LED, tetapi mampu menghasilkan radiasi koheren. Nah, bagian yang keempat ada dioda zener. Dioda zener adalah komponen elektronik yang dirancang untuk menyalurkan arus listrik mengalir ke arah yang berlawanan ketika tegangan melebihi batas tertentu, yang dikenal sebagai dengan tegangan zener atau tegangan tembus. Nah, yang terakhir ada dioda Bridge. Dioda Bridge adalah komponen elektronik yang terdiri dari 4 dioda yang disusun dalam konfigurasi jembatan. Fungsinya adalah mengubah arus bolak-balik menjadi arus searah. Baik, poin yang kedua ada dioda Schottky. Nah, dioda Schottky adalah perangkat semikonduktor yang terbentuk dari persimpangan logam dan semikonduktor yang dikenal karena perubahan tegangan maju yang rendah, biasanya 0,15 hingga 0,45 volt dan kecepatan pengalihan yang cepat.
Baik, poin yang ketiga ada transistor. Transistor adalah jenis komponen elektronika aktif yang paling banyak digunakan karena hambatan arus listrik dari arah berlawanan dan menghantarkan arus listrik ke satu arah hingga transistor terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada transistor efek medan. Transistor efek medan adalah salah satu jenis transistor yang menggunakan medan listrik untuk mengendalikan konduktivitas suatu kanal dari jenis pembawa muatan tunggal dalam bahan semikonduktor. Nah, yang kedua ada transistor bipolar. Transistor bipolar adalah komponen elektronika yang terdiri dari 3 lapisan semikonduktor, yaitu emitor, basis, dan elektor. Yang ketiga ada transistor IGBT. Transistor IGBT adalah perangkat semikonduktor 3 terminal yang menggabungkan keunggulan dari bipolar junction transistor atau yang biasa disingkat dengan BJT dan MOSFET. Yang keempat, ada transistor Darlington. Transistor Darlington adalah konfigurasi yang terdiri dari 2 transistor bipolar yaitu NPN atau PNP yang dihubungkan secara seri untuk meningkatkan penguatan arus. Dan yang terakhir ada transistor foto. Transistor foto atau fototransistor adalah semikonduktor yang mengubah energi cahaya menjadi listrik, dilengkapi dengan penguat internet yang meningkatkan sensitivitasnya dibandingkan dengan komponen lain seperti dioda foto. Sekian penjelasan saya tentang komponen pasif dan komponen aktif serta jenis dan bagian-bagiannya. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.